Jumpa lagi pemirsa, apa kabar? Nah, seperti biasa, ini topiknya adalah video yang saya canangkan setiap bulan sekali ya. Jadi ada beberapa video kan saya hanya sebagai latar belakang gitu kan, bernarasi di latar belakang maksudnya saya juga lagi kebetulan sedang menemani ibu saya ya. Jadi sebelumnya ada sekitar ya hampir setengah jam lah ya saya menemani beliau gitu. Tapi kelihatannya belum puas ini. Curhat terus gitu kan. Nah itu biasa saya tiap malam itu saya lakukan gitu ya. Jadi karena saya lihat itu efektif. Jadi itu situasi rohaninya itu ya cenderung stabil gitu ya. Jadi tadinya kan banyak tegang gitu kan, banyak marah-marah gitu ya kan. Sekarang ini lebih banyak tenang, malah senang bercanda gitu kan. Juga kalau tadinya makan malas-malasan, nah Anda lihat sendiri kan, kelihatan makannya semangat gitu kan, enjoy gitu kan. Jadi itu salah satu usaha gitu ya, dalam rangka supaya kita usaha yang kita akan lakukan untuk dalam rangka menyembuhkan dari penyakit Alzheimer-nya yang sudah saya ulas berkali-kali ya, bahwa sampai saat ini belum ada metode maupun obat yang definitif, yang pasti gitu untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer ini. Jadi tidak hanya di negara kita aja, hampir di seluruh dunia mau berkembang, mau maju itu belum dapat gitu. Padahal risetnya kan udah banyak kan, tapi ya sampai saat ini belum juga ditemukan. Walaupun ada beberapa yang sembuh, saya tahu. Yang kayak mama itu ada yang beberapa sembuh. Cuman caranya atau metodenya atau obatnya begitu dipakai ke yang lain gitu, nggak ada efek apa-apa gitu pemirsa. Jadi jelas belum ada gitu yang definitif, yang pasti gitu. Nah, jadi seperti saya sudah ulas, waktu jika tidak ada obatnya, tidak ada metodenya, itu ibu saya itu sekitar 2 tahun lagi gitu. Ya kan? Jadi itu fungsi-fungsi dari bicaranya udah mulai banyak kata-kata yang lupa kan, bahkan kadang-kadang namanya sendiri juga lupa gitu ya. Nah itu udah menjalar tuh ya kan. Jadi itu udah mau deket-deket ke bagian akhir. Jadi kan saya udah pernah ulas ya. Nah ini kan enaknya ya sekarang videonya ya, saya jadi bisa simulasikan dengan tangan kan. Saya udah pernah terangkan sebelumnya di video laba-laba. Nanti juga di deskripsi Anda bisa lihat ya, bisa lihat video laba-labanya kalau misalnya Anda ingin simak gitu ya. Jadi otak kita itu kan itu ada 5 fungsi gitu. Nah Alzheimer itu mulai terjadi masalahnya tuh di
di area ya, di daerah yang namanya hipokampus gitu kan. Saya udah contohkan kemarin kan di video itu seperti ini ya pemirsa ya. Nah, kemudian kita kan, kemudian kita satukan begini kan, kita satukan gitu. Nah, hipokampusnya tuh di sini, di jempol gitu kan. Kemudian menjalar ke sini, sini, kemudian sampai ke berulang tangan. Ini udah terakhir nih. Jadi kalau menurut ini, kalau udah fungsi kognitif ya, nah seperti ibu saya ini kan, saat ini tuh untuk tidur tuh dia harus dikomandoin gitu. Jadi nggak bisa dia misalnya tidur sendiri tuh kalau ngantuk gitu, nggak bisa dia tidur sendiri gitu. Jadi harus dikomandoin, harus kita kasih tahu baring begini, ini udah seperti itu. Jadi udah fungsi kognitif itu tuh udah kalau di sini tuh udah di fungsi, udah di belakangnya ya. Jadi udah padahal ya, Alzheimer itu ya kalau begini otak ya, dia sepertinya maaf ya gitu ya. Ya kan, ini hipokampus kesini kan. Nah saya udah di sini, jadi sebentar lagi udah di sini. Kalau di sini semuanya tuh Alzheimer tuh ya kan. Iya, itu yang kita sangat khawatirkan ya kan. Jadi bagaimanapun kita usahakan semampu kita, apa yang kita bisa ya kan, cari bagaimana caranya gitu supaya sembuh gitu kan. Karena kita cari di mana-mana, orang juga seluruh dunia nih, orang juga nyari-nyari. Nah, tapi masa kita nunggu ya kan? Kalau kita nunggu juga belum tentu itu juga bener. Itu masalahnya kan. Sedangkan ini kan udah dari 1906 gitu ya. Sekarang 2022, 116 tahun menunggu dari sejak ditemukan itu. 116 ya kan. Nah, Anda bisa lihat tuh di playlist channel kami nomor 116 tuh saya sama kan. Nah, itu jadi itu saya udah terangkan panjang lebar ya. Jadi kita udah sampai pada kesimpulan. Jadi berdasarkan dua hal ya. Pertama, waktu itu kan saya bilang kan, saya curhat seperti ini gitu kan. Kemudian di video laba-laba itu kan saya udah jelaskan. Mula-mulanya tuh ibu saya tuh bilang, ini mungkin saya tidak lama lagi gitu kan. Dan saya jawab, jangan begitu, insya Allah mama sembuh, bilang gitu kan. Kemudian mama bilang itu kalimat yang saya pikirin sampai akhirnya dapat itu. Jadi bunyinya tuh, kalau 0 atau 1 bisa. Itu kan. Itu buat saya sih ya, yang mengharapkan dia ada solusi di mana hampir nyari kemana-mana gitu ya. Boleh Anda juga ya, terutama yang anak orang tuanya gitu ya, Alzheimer, cari kemana-mana pasti sama hasilnya dengan saya, belum ada gitu. Jadi kalau kata itu tuh mahal sekali buat saya gitu. Karena ada kata bisanya itu ya kan, ada kata bisanya itu ya kan. Entah bener entah enggak ya, apapun yang bisa menjadi harapan saya kejar gitu ya kan. Walaupun ibu saya ini Alzheimer, tapi bicara seperti itu, masalahnya bisa. Itu kan sama lah dulu ya, yang seperti saya bilang di video laba-laba ya kan. Berjuta-juta orang itu kan pada saat yang lalu kan kena penyakit malaria, gak ketemu obatnya pada saat itu. Akhirnya kan yang nemuin siapa?
yang menderitanya kan. Jadi dia kehausan gitu kan, minum kehausan pingin minum tapi nggak dapat air gitu, sampai akhirnya dia minum air dari pohon kina gitu kan, malah sembuh kan. Jadi bukan orang medis atau kedokteran yang nemuin itu obat gitu, malah penderitanya sendiri gitu ya. Jadi ya kalau saya analogikan dengan ibu saya kan, dia menderita Alzheimer. Solusinya juga kalau ini bener ya dari dia juga gitu, yang menderita juga gitu loh, ya kan. Padahal kalau lihat dari tadi ya udah lebih dari 1 abad orang nyari-nyari nggak dapat. Jadi buat saya sih kata-kata ini mahal sekali gitu ya. Apalagi ini bicaranya 01 itu tadi ya. Sampai akhirnya kan saya ketemu tuh bahwa dari cuman kata 01 bisa. Nah, bisanya ini nih ya, itu yang saya kejar ya kan. Sampai akhirnya saya berkesimpulan saya harus buat algoritma dari otak ibu saya sehingga ketahuan nih saat ini posisinya seperti apa gitu kan. Nah dari algoritma itu dengan menyimak sang laba-laba ya rumahnya ya, seperti saya udah sebelumnya saya terangkan. Jadi dari 1000 ini kita cari gitu kan, dari 1000 video gitu ya yang canangkan ya, yang 1000 video ini itu mengikuti dari algoritma otak tadi kan. 1000 video otak lagi algoritma sehingga ketemu, sampai ketemu gitu maksudnya ya, sampai ketemu di mana algoritma di otaknya ini yang bisa kita perbaiki itu. Karena di video lama saya kan sudah bilang kalau tidak akan ada sebenarnya, Anda baca ya di playlist nomor 116, kita berkesimpulan tidak akan ada obatnya selain algoritma. Saya yakin. Ya kan? Jadi kalau ada orang nemukan, ya berarti oke lah, saya salah gitu ya. Tapi ya ini kan udah seabad lebih ya. Sekarang ini obat modern ya. Semua penyakit gitu. Ini di dunia ini semua penyakit bisa sembuh kecuali 1, Alzheimer. Malah di Amerika ya. Tadinya Alzheimer tuh ranking ke-7 gitu ya, hampir sama dengan seluruh dunia ya, rata-rata ranking ke-7 penyakit yang menyebabkan kematian gitu ya. Jadi disinyalir di Amerika itu udah ranking ke-6 ya kan? Saya baca videonya, saya simak videonya, dan di tahun 2050 ya bisa jadi nomor 3 penyakit paling mematikan. Hanya 1 sebabnya, karena tidak ada obatnya. Jadi sementara penyakit-penyakit yang lain yang mematikan nomor 1, 2, 3, 4 tadinya gitu kan, udah mulai menurun jumlah penderitanya tuh karena sembuh, karena bisa diobatin. Nah, sementara ini si Alzheimer naik terus kan. Yang ini tadinya begini ya, sini turun, yang ini naik ya kan, walaupun pelan naik tapi yang lain kan turun. Jadi akhirnya dia, nah itu khawatirnya pemirsa, bisa jadi di Indonesia juga begitu. Jadi yang karena abad modern kan, penyakit yang tadinya mematikan nomor 1, 2, 3 turun, bisa turun. Contohnya sekarang ada kan, kanker bisa disembuhkan, jantung bisa disembuhkan, diabetes bisa disembuhkan. Alzheimer mana ya kan, gak ada beritanya bisa disembuhkan ya kan. Jadi kalau ada obatnya itu kan, saya bilang kan di Indonesia banyak yang nawarin obat, ternyata di Amerika lebih lagi gitu kan, tapi malah meningkat penyakit mematikannya ya kan. Tadi nomor 7 ke 6, bentar lagi nomor 3 akan seperti itu. Berarti kan jelas kan gak ada obat yang definitif gitu. Nah, jadi kalau ibu saya bilang bisanya ini bisa, bayangin pemirsa, gimana gitu kan, orang
negara berkembang, negara maju aja mentok gitu kan, ya kan. Jadi kalau bilang 01 ya akhirnya ketemu kan. Wah, ini sebenarnya masalahnya di algoritma ya. Itu saya udah panjang lebar lah saya jelaskannya, saya tidak akan ulas lebih panjang lagi gitu kan. Prinsipnya nggak ada ya gitu, udah simpelnya gitu kan. Ya, berarti kita harus mikir sendiri kan akhirnya. Nah, sebagai kelanjutan dari video laba-laba itu, saya udah buat video lagi kan, masalah cermin itu kan. Saya di situ udah terangkan tuh mengenai peran dari TensorFlow, ya kan. Nanti juga ada di deskripsi videonya yang mana, jadi tinggal klik oh yang ini gitu kan. Jadi utang saya tuh satu lagi nih. Jadi sekarang sudah 15 menit ya. Kita bisa sebentar saya terangkan atau enggak. Tapi dalam video bulanan ini saya canangkan ya sekitar maksimum 1 jam lah ya. Jadi utang saya itu kan sebelumnya saya pernah bilang, kenapa 1000 video ya kan? Kok nggak 10 aja cukup, 100 aja cukup gitu kan? Kenapa harus 1000 ya kan? Nah, jadi hubungannya tadi dengan playlist yang 116 itu. Jadi gini pemirsa, ini bahwasanya otak itu kan dia terbuat dari suatu algoritma yang algoritma alam. Nah, algoritma alam itu hanya satu ciri pastinya itu, ya kan, algoritma apapun algoritma dari alam semesta ya, termasuk salah satunya itu algoritma bilangan prima, bahwa dia tuh tidak mungkin atau tidak bisa salah gitu ya. Kalau kita kan manusia ya sangat bisa salah ya. Seperti saya ngomong ini aja gitu kan, bisa salah bisa benar gitu kan. Tapi algoritma alam itu sama dengan bilangan prima gitu. Misalnya di angka 10 itu kan saya bilang 4. Ada 4 bilangan prima yaitu, ya kan, 4 ya kan, 2, 3, 5, 7. Udah, nggak mungkin salah itu. Tidak ada satu orang pun bisa bilang itu salah itu. Bilangan prima di bawah angka 10 itu 4. 2, 3, 5, 7. Kenapa nggak 1 kan? Nah, itu panjang lagi ceritanya itu kan. Pokoknya prinsipnya angka prima pertamanya itu 2. Terus kemudian angka prima kedua itu 3. Yang ketiga itu 5. Yang keempatnya 7. Tuh. Di 4. Nah di bawah 100 kan saya udah ulas sebelumnya, ada 25 gitu. Di angka 1000, jadi mulai dari 2, 3, 5, 7 sampai 900 sekian gitu ya, itu ada 168 ya kan. Nah kenapa harus 1000 kan, balik lagi kan, jadi gini. Jadi bahwasanya di otak itu ada 2 algoritma ya kan. Yang saya udah bilang tadi, salah satu algoritma yang tadi yang saya terangkan. Jadi algoritma yang tidak mungkin salah. Kalau salah ya itulah Alzheimer gitu. Itulah yang algoritma yang menyebabkan Alzheimer, karena selnya jadi rusak. Karena algoritma ini ngaco, sehingga waktu dipakai si selnya itu kan tadi pakai mikir atau dipakai apa gitu jadi rusak kayak pokoknya. Itu jadi dari hipokampus gitu kan. Sini mau rusaknya tuh kan, tapi dia kan ini menjalar gitu terus sampai ke sini kan. Nah, kalau udah di sini ya udah semua penderita Alzheimer tuh kasarnya dipanggil gitu. Nah, ibu saya ini tinggal 2 tahun lagi gitu. Kalau kita tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, saya jelaskan manapun ya samalah sama Anda semua gitu kan, pasti ingin usaha gitu kan, gimana gitu kan. Kalau ada obatnya pasti Anda kejar kan gitu kan, sama saya juga begitu gitu. Ini kalau nggak ada gimana gitu kan. Akhirnya ketemu kan, karena mungkin apa belum tentu juga itu juga benar kan. Saya itu udah bilang tadi kan, bisa betul bisa salah kan. Nah itu pemirsa, bisa betul bisa salah.
kita mikir itu kan. Nah, ini juga algoritma, ya kan? Kalau misalnya algoritma sama dengan yang tadi, yang pembuatan sel, tidak mungkin salah. Jadi kalau kita mikir salah itu kita jadi Alzheimer gitu kan. Ini kan enggak kan? Kita mikir salah juga nggak masalah kan? Nggak harus bener gitu kan? Kita mikir tuh kan. Anda juga bisa ikut saya, bisa enggak kan? Misalnya, salah itu, nggak begitu kan? Bisa kan? Kita bisa begitu kan? Jadi ada dua algoritma. Satu algoritma yang tidak boleh salah, bukan tidak boleh salah, tidak bisa salah, nggak bisa dia bersalah. Bilangan prima apa itu ya, nggak bisa dia salah. Kok kita kan gampang salah ya kan? Karena satu algoritma lagi bisa salah, nggak masalah gitu. Jadi ada dua algoritma bekerja bersama-sama di dalam satu sel otak. Itu yang saya terangkan di playlist 116 tadi. Jadi kalau terus berlanjut itunya, jadi ternyata udah ada yang mengarah ke sana gitu. Cuman menurut saya, balik lagi ya. Enaknya begitu kan, kita mikir ya, boleh salah, boleh benar ya, nggak ada masalah kan, sama otak kita nggak akan jadi Alzheimer kan. Menurut saya ini bisa benar bisa salah, itu udah ada ilmunya sebenarnya, ya kan. Itu Anda klik aja ya di playlist 116, itu ada link kan, klik aja, itu ada gambar P sama dengan NP. Itu rumus aneh itu pemirsa. Taruhlah P itu suatu proses gitu kan, proses sama dengan non proses gitu kan, aneh kan. Atau P-nya tuh suatu kejadian yang benar gitu kan, suatu hasil yang benar. Hasil yang benar sama dengan hasil yang tidak benar, kan aneh gitu kan ya. Coba lihat anak gambarnya, P sama dengan NP ya kan. Nah, itulah sebenarnya di otak gitu. Yang satu harus benar, yang satu boleh salah, boleh benar gitu. Jadi obat mana yang bisa nyembuhin coba? Kalau harus seperti itu, taruhlah misalnya selnya benar gitu kan, bisa nggak dia berpikir boleh benar boleh enggak gitu kan? Nah itu. Jadi kasusnya ini kasus masalah P sama NP itu boleh Anda simak di 7 kasus milenial. Gampang lah di Google bilang 7 kasus milenial gitu ya. Itu nanti keluar 7-nya tuh apa aja, salah satunya tuh itu gitu. Jadi dia dia tuh berdasarkan seleksi dari kasus-kasus yang tidak terpecahkan selama ini ya dalam dunia matematik. Itu dikumpulkan para ahli-ahli matematik seluruh dunia lah mungkin ya. Kepilih itu, salah satunya kepilihnya itu kasus itu gitu. Ini menurut saya ya itulah yang ada di otak gitu. Nah, sekali lagi kan, boleh salah boleh benar kan, nggak ada bahayanya kan. Nah, bisa jadi pendapat saya ini benar, bisa jadi salah kan. Tapi menurut saya itu. Nah, jadi boleh benar boleh salah itu bersatu dengan yang harus benar gitu. Ini dua algoritma. Nah ini gimana gitu kan solusinya? Di Alzheimer tuh enggak, makin lama tuh dia makin harus benar gitu, nggak bisa salah gitu. Saya bilang ya tadinya misalnya depresi memendam gitu kan, lama-lama tidak bisa memendam, jadi jujur, super jujur. Nah super jujur itu udah mendekati tuh yang harus benar tadi gitu kan. Jadi yang berpikir boleh benar boleh salahnya tuh makin lama makin dikit, makin menyusut gitu. Jadi algoritmanya itu udah kayak algoritma cara berpikirnya tuh makin lama makin kayak dikerogotin gitu ya kan. Itu jadi, nah
sini pemirsa. Sekarang kita pikir ya. Kita kan berpikir ya. Kita berpikir. Nah, kita berpikir ini itu apa bentuknya gitu? Menurut Anda, coba. Kalau sel otak ya, itu kan jelas dia tuh benda ya, benda massa, ada massanya gitu. Bentuknya tuh ada, sel tuh kayak gini gitu ya kan. Coba akal pikiran itu kayak apa bentuknya gitu, yang dihasilkan oleh benda tadi, si sel tadi gitu. Jelas bukan benda kan. Akal pikiran kita itu, jadi kita bisa berpikir kita, atau kita belajar menyerap sesuatu gitu ya. Apa yang diserap tuh, benda atau apa gitu? Jelas bukan kan. Atau kita berpikir mengeluarkan suatu ide seperti saya ini kan, mengeluarkan suatu ide kan? Kemudian Anda tangkap kan, berarti energi yang saya keluarkan untuk mengeluarkan suatu ide tadi, Anda tangkap, Anda juga mengeluarkan energi kan, untuk bisa menangkap kan, untuk bisa masuk, untuk bisa mencernanya kan. Jadi apa itu bentuknya? Energi kan. Akal pikiran kita itu energi kan. Coba, yang jelas bukan benda lah pokoknya. Jadi, sedangkan menurut teori, Anda kan pernah ini ya, mungkin sering mendengar teori Einstein ya, massa menjadi energi ya kan. Nah itu menurut saya. Jadi saya berpikir mengeluarkan suatu energi ya kan, sehingga saya bisa mengucapkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Energi kan. Anda juga mencernanya, yang masuk karena Anda juga harus mengeluarkan suatu energi supaya paham apa yang saya bilang kan. Energi lagi, bukan benda itu, tapi Anda pakai benda, namanya otak tadi kan. Nah sekarang saya ini kan lagi, saya benar-benar berpijak, saya boleh salah boleh enggak ya pemirsa ya, berdasarkan teori PNP tadi ya, bahwa tiap kita berpikir, tiap kita menerima suatu ide kan mengeluarkan energi. Nah, di situ terjadi teori Einstein tadi, dari massa menjadi energi. Dari mana energinya muncul kalau nggak ada massanya, coba? Betul nggak? Masa muncul gitu aja gitu energinya, kan nggak mungkin kan. Motor aja jalan harus ada bensinnya kan. Kita berpikir juga harus ada energinya dong. Energinya dari mana coba? Ya kan? Kita makan ya kan? Di situ kan ada energi. Ya kan? Tapi apa pencernaan gitu ya? Pencernaan kita gitu. Itu bawa tuh energi ke otak gitu kan, enggak. Yang dibawa ke otak kan makanan. Makanan menjadi sel otak. Sel otak membakar kalori, ya kan? Membakar kalori sehingga menjadi energi. Nah, terjadi itu kan menjadi energi. Berarti ada suatu massa yang hilang gitu karena berubah menjadi energi. Nah, itu teori relativitas kan seperti itu. E sama dengan MC kuadrat. Ya kan? E-nya energi, MC kuadrat. M-nya massa, benda tadi. Benda dikali C. C-nya itu cahaya, kecepatan cahaya. Kuadrat. Itu ya, kita nggak salah terlalu pening lah ya rumusnya ya. Pokoknya untuk jadi energi itu harus ada massa gitu. Ya kan? Sama aja dengan motor gitu kan. Massanya kan bensin menjadi energi. Jadi ada massa yang dirubah menjadi energi.
Sebenarnya seperti itu, sama di otak juga menurut saya. Jadi masa menjadi energi. Anda pasti balik lagi nih. Terus hubungannya Mas Seribu apa Pak gitu, memang begitu kan. Ya kan. Ke Einstein segala ngomong soal Seribu ya. Jadi gini bisa. Itulah makanya agak ribetnya tuh di situ gitu. 1000 tuh nggak simple gitu neranginnya. Jadi gini, kan tadi EM sama dengan MC kuadrat ya kan. Otak kan saya pernah bilang sebelumnya bahwa dia bekerja secara 3 tingkat gitu ya. Kan tadi saya ngomong cahaya, yang ngeluarin cahaya siapa? Kan matahari ya kan. Yang nerima cahaya siapa? Bumi kan. Bumi, matahari. Di antara bumi dan matahari itu ada apa? Ada bulan kan. Udah 3 tuh kan. Simpelnya gitu. Mau yang rumitnya begini. Itu kan ada cahaya ya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik ya. Kira-kira ya. Kenapa kira-kira? Nggak tepat segitu pemirsa. Nggak tepat 300.000 km per detik, 297 berapa gitu. Sampai ada koma-komanya gitu. Ya kan? 297, berapa kilometer per detik gitu kan. Nah, jadi si cahaya ini ya, kecepatan segitu itu. Itu kan mulai suatu riset gitu ya, apa gitu ya sehingga dapat segitu. Tapi ternyata saya lebih percaya ini nih. Sama aja ya. Karena kan buatan manusia juga kan, itu kecepatan segitu ya orang itu juga kan. Orang bisa salah bisa bener kan. Walaupun semua orang tahu itu bener ya. Terserah kan. Saya bilang balik lagi tadi, kita bisa salah bener-bener, terserah saya, otak-otak saya gitu kan, mau salah mau bener ya kan. Anda sama juga kan, mau terima mau enggak terserah Anda, otak-otak saya gitu kan. Nah, saya begini, bahwasanya kecepatan cahaya itu rentang dia untuk jalan gitu kan, kecepatannya itu tadi ya, yang 300.000 km per detik itu kan per detik. Sekarang kaliin sehari, jadi berapa tuh? Kalau sehari per detiknya tuh ada 24 jam ya kan, 1 jamnya itu 60 menit kali 60 gitu kan, 3.600 detik kali 24 ya, kali 300.000 km tadi kan. Nah, berapa tuh kan, banyak banget itu ya. Nah itu panjang segitu itu udah saya terangkan di TensorFlow itu ya. Ada ini di playlist 115 kan ada TensorFlow. Di halaman paling akhir aja itu udah saya terangkan. Saya dapat itu dari internet. Bukan saya yang nemuin, ada orang lain. Saya tinggal nyalin aja gitu. Jadi jarak tempuh cahaya ya kan. Cahaya tadi itu selama 1 hari sama dengan jarak tempuh bulan berputar selama berapa? 1000 bulan. Dari situ sebenarnya 1000-nya. Bingung kan pasti kan? Dari mana 1000-nya kan? 1000 bulan oke lah, 1000 bulan gitu kan. Orang bilang malam 1000 bulan gitu kan, atau gimana kan, sering dengar kan. Jadi nah kan bulan berputar tuh, jadi kita juga berputar mengelilingi matahari kan selama 365 hari itu kan, 364 antara 364 sampai 365 gitu kan, antaranya gitu, nggak persis tepat gitu. Nah, kita berputar matahari ya kan. Jadi bumi itu ada terang gelap gitu kan, pagi malam
pagi, siang, malam, sore gitu kan. Gitu ya, berputar pokoknya ya. Nah di antaranya itu ada apa? Kan ada bulan kan. Bulan mengelilingi bumi kan. Berapa setahun? 12 kan? 12 bulan. Nah, penanggalan ya, penanggalan kita nih. Kita kan Masehi. Nah, itu jumlah hari per tahun beda-beda. Karena sistemnya beda-beda gitu. Penanggalan Cina juga lain lagi. Jangan kan gitu, di kita juga penanggalan Sunda, Jawa gitu kan. Lain-lain semua kan. Tapi ada satu yang sama. Apa coba? Jumlah bulan dalam satu tahun semua sama. Sistem Masehi, Hijriyah, Sunda, Jawa sama semua 12. Semua sama 12. Jadi hubungannya dengan cahaya tadi 1000 bulan kan? Apa maksudnya 1000 bulan? Kan dia mengelilingi bumi, kita mengelilingi matahari itu selama 12 bulan tadi. 12 kali 1000. 12 itu ya 1000 bulan tadi kan. Akhirnya ketemu itu jarak tempuh itu yang 1000 bulan tadi tuh. Nah jadi ini kan kita bumi ya, bumi, bulan, matahari kan udah 3 tingkat kan. Nah matahari kan mengeluarkan cahaya ya, cahaya diantaranya bulan. Nah kita yang ketiga loh ya kan. Nah di situ pemirsa hubungannya. Ya otak juga sistem elektronnya sama seperti itu. Kan saya pernah bilang bahwa algoritma alam semesta ini sama semuanya. Bentuknya aja lain-lain gitu. Tapi rumusnya sama. Contoh gini ya, kenapa saya bilang algoritmanya sama. Misalnya Anda masak gitu ya. Kan masaknya di kompor, direbus. Ini masukin telur, jadi telur rebus kan. Masukin nasi, masak nasi kan. Itu tuh juga gitu, masak juga gitu. Algoritma itu masak. Yang dimasukin lain, keluarnya lain. Padahal algoritmanya masak gitu. Itu maksud saya. Jadi bisa lain-lain bentuknya, tapi algoritmanya sama, masak gitu. Sama itu. Jadi kita dari DNA menjadi kromosom menjadi organ gitu kan. Sama itu, masak juga itu. Bentuknya aja lain karena yang masuk lain, keluarnya lain gitu. Itu aja. Tapi di sini tuh sama. Nah, seperti yang tadi. Jadi soal 1000 bulan juga sama tuh. Di otak juga seperti itu. Makanya saya bilang kan di video yang sebelumnya ada Gantt chart ya kan di playlist 115. Nah, itu dia bisa membuat suatu skema tata surya. Jadi kalau misalnya otak dia begitu, ada fungsi 1000-nya tadi di situ. Karena kan saya udah terangkan panjang lebar ya dari awal ya, bahwa ini ada hubungannya sama teori Einstein kan. Teori Einstein itu ada cahaya. Cahaya itu ternyata jumlah jarak tempuhnya itu dalam satu hari itu sama dengan 1000 bulan. Ada angka 1000-nya di situ. Sama di otak juga seperti itu. Kan algoritma alam. Kan saya udah bilang, algoritmanya masak gitu ya kan. Di tata surya masak, di otak juga masak gitu. Sama itu. Ya kan? Nah, saya balik lagi ya. Boleh salah, boleh benar ya kan. Terserah saya, otak-otak saya gitu ya. Orang bilang Anda juga sama kan, otak-otak saya gitu kan. Anda mau bilang salah, mau benar, otak-otak Anda gitu kan. Bebas ya. Enaknya itu gitu. Otak kita belum. Tapi kalau misalnya mobil nih, yang saya bilang kan,
mobil tuh keluar dari pabrik tuh harus benar gitu kan. Waktu dipakainya boleh salah boleh benar? Enggak kan? Tetap harus benar kan? Kalau nggak benar Anda makainya, rusaknya mobilnya itu kan. Jadi diproduksinya benar, waktu makainya harus benar. Nah, otak tuh lain, satu-satunya di alam semesta. Yang lain tuh cuman otak. Jadi buatnya harus benar, makainya terserah. Mau benar mau enggak, terserah. Satu-satunya di alam semesta. Coba cek yang lain. Ada nggak yang di luar otak yang bisa begitu? Nggak ada. Apa coba? Benda lain selain otak yang boleh pakai benar, boleh enggak, terserah gitu. Nah, itu algoritma. Saya bilang tadi. Jadi dari 1000 itu jadikan seperti alam semesta itu kan. Di sel di otak juga ya kan. Tadi yang saya bilang 10. Kemudian di layar keduanya 100, ini 1000. Itu 3 tingkat. Nah, sebenarnya pemirsa, 3 tingkat sini simpelnya. Kenapa simpelnya? Jadi 3 tingkat itu sebenarnya satu tahap. Tahapnya itu bisa banyak. Karena gini, ini 10 nih, ya kan? Isinya otak ini ya, pemirsa, satu area aja ya. Bisa miliaran itu. Sel-selnya itu. Ya kan? Nah, sel yang mana yang kita pakai? Nah, sekarang saya lagi ngomong sama Anda. Sel yang mana dipakai kan? Ada semiliaran begitu. Atau taruhlah misalnya dari 1 juta yang dipakai gitu ya. Saya ngomong sama Anda begini ya. Yang mana nih yang 1 juta nih yang dipakai? Ribet kan? Nah, ibu saya barusan ketawa kan? Padahal Alzheimer kan? Berarti ada sel-selnya yang bisa nyuruh atau bisa mensensor saya ngomong gini sehingga membuat dia tertawa. Sel yang mana gitu? Ribet kan? Nah, jadi nggak simple gitu solusinya ini. Kita harus sampai mencari di sel-sel ini yang mana ya, yang algoritma yang membuat dia ngaco bikin selnya gitu. Jadi 1000 itu sebenarnya minimal. Cuma gini. Nah, teori lagi ya tadi kan. Kan tadi E sama MC kuadrat. Jadi menurut saya itu sebenarnya teori tadi. Teori 12 tadi gitu. Jadi sebenarnya kelihatannya jadi ribet gitu ya menurut saya. Ya kan? Teori Einstein kan susah itu kalau pelajari sendiri kan. Makanya saya bikin video sebelumnya tuh make it simple, ya kan. Kalau menurut saya sih teori itu teori 12 sudah simple kan. Orang Einstein dapatnya 300.000 km per detik gitu kan. Sama dengan 1000 bulan, sama segitu-segitu juga. Ngapain cari yang rumit ya kan? Yang gampang juga bisa segitu juga. Keluarnya 300.000 km per detik juga. Itu angkanya di belakang koma ya. Sama yang 1000 bulan juga. Beda angkanya udah di belakang koma itu. Anda coba cek lihat di halaman TensorFlow itu ya. Yang saya buat gitu. Halaman paling terakhir aja. Nah, itu saya terangkan di situ. Udah di belakang koma itu. Jadi ngapain gitu? Mikirin bener enggaknya kalau dari belakang koma kan? Segitu juga. Tuh yang bikin meter juga kilometer per detik. Ya, kilometer dari siapa yang bikin? Manusia juga kan? Sama lah. Kalau misalnya hasilnya kilometer per detik nggak usah diperdebatkan lagi gitu. Nah, pasti itu yang tadi. Jadi alam semesta ini itu sama algoritmanya. 12 tadi juga, 1000 bulan lagi juga. 1000 juga di otak, itu prinsipnya. Jadi dari sel otak menjadi energi, kita mikir Anda menangkap itu tuh 1000 bulan juga prinsipnya kayak gitulah.
Itu makanya saya buat 1000 video. Jadi bisa ketemu algoritmanya. Jadi nantinya dari 1000 ini yang jelas ya, yang paling berperan. Nah, angka berapa menurut Anda? Angka prima bukan? Coba menurut Anda. Saya kuis ya. Angka berapa nanti di algoritma itu yang paling berperan? Ayo, dari cerita saya tadi. Simpelnya, ya kan? Angka berapa yang paling berperan? Ayo. Angka prima atau angka 1, 2, 3, atau yang 4 tadi gitu kan? Angka berapa? Itu sering saya tadi sebut-sebut tuh angka itu. Angka berapa yang paling saya sering sebut? Coba. Dari algoritma 1000 itu. Angka 12 kan? 12 bulan gitu kan. Nah itu nanti di algoritma itu nanti yang paling berperan dari yang saya nanti akan buat gitu. Yang paling berperan dari semua angka itu justru bukan angka prima, bukan angka 10 juga, nantinya angka 12, kira-kira gitu. Dari situlah muncul yang 1000, yang 100, yang 10, yang berapa kek, angka prima yang 4 gitu, yang 12 juga gitu. Orang teori Einstein aja saya padanin sama kok, ujungnya 12 juga gitu, tuh kan. Jadi ya coba sesimpel mungkin ya neranginnya ya kan. Anda kan juga kan mungkin nggak nangkep gitu kan, susah gitu kan, kok teorinya teori Einstein gitu kan. Ya Einstein sih tahun berapa dia nemuin itu rumusnya? Udah lama kan. Lah Alzheimer sampai sekarang ada orang sepintar Einstein belum nemu juga metodenya kan. Berarti pintar Einstein, pintar Alzheimer gitu. Jangan marah ya. Kira-kira gitu. Nah, sama juga di playlist nomor 117. Itu juga anak klik ya, linknya di GitHub. Itu juga sama itu. Jadi gini. Kan di otak itu ada yang harus benar, ada yang bisa salah boleh benar gitu kan. Itu kan ada layar tuh pemirsa, ada layar gitu kan, antara yang harus benar sama yang boleh salah boleh benar, itu kan ada layar. Nah kalau di dunia matematik pembagian layar ini dinamakan bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ya, mungkin ya diantara Anda ada yang pernah ya mempelajari itu ya. Jadi kalau itu kan bilangannya ada bilangan real, ada bilangan imajiner itu. Jadi misalnya satunya real, duanya imajiner. Jadi 1 plus 2 plus J2 gitu ya. 2J misalnya kan, J-nya imajiner gitu kan. Nah yang realnya pakai I, jadi 2I plus 1I plus 2J. Nah itu bilangan kompleks itu. Itu sama prinsipnya. Jadi otak itu juga nggak bisa hanya pakai satu bilangan gitu ya, karena dia berpasangan gitu ya. Seperti yang saya tadi bilang kan, yang satu harus benar, yang satu boleh benar boleh salah gitu. Itu berpasangan kan. Jadi yang satunya real, satunya imajiner. Seperti saya ngomong ini kan, bisa salah bisa benar, imajiner dong, ya kan. Nah, kalau yang harus benar itu yang real gitu. Jadi algoritmanya nih pemirsa ya, itu harus benar. Tapi hasilnya boleh salah boleh benar. Nah itu tuh, itu teorinya P sama NP tadi. Nah di playlist 117 itu kan bilangan kompleks untuk bilangan prima. Jadi itu sama juga tuh, ribet juga itu. Jadi kan saya tadi bilang 1000 ya, 1000 video. Nah nanti kan bermiliar-miliar neuron kan di otak ini kan. Yang mana yang kena kan? Gimana kita nentuinnya?
pakai apa itu kan, apalagi bilangannya bilangan kompleks kan. Nah, metode ini bilangan kompleks, bilangan prima itu ya, itu sama juga kayak yang tadi kasus P sama NP itu, jadi kasus juga itu, kasus matematik yang tidak terpecahkan dari disayembarakan di tahun 2020 tahun, belum ada orang yang bisa. Waduh, udah banyak gitu yang ini, tapi belum ada yang terbukti gitu benar. Padahal yang nemuin itu masalah itu tahun 18 sekian gitu. Jadi sebelum Alzheimer itu. Alzheimer kan 1906. Ini lebih ini lagi gitu. Lebih tua lagi gitu. Itu yang bilangan prima yang kompleks itu ya. Sampai sekarang jadi udah hampir 200 tahun itu. Lebih dari Alzheimer itu. Belum terpecahkan. Nah, itu mungkin lebih sakti daripada Alzheimer itu. Padahal kalau nakal-nakalnya, kalau Einstein bener pinter ya, ini kan bilangan prima ya, nggak usah capek-capek bikin teori relativitas, nah. Ini aja pecahin gitu. Ini jadi kasus ini, karena yang nelorin itu kasus itu sama orang-orang Jerman juga gitu. Alzheimer juga yang nemuin sama orang Jerman juga gitu. Dan Einstein itu hidup setelah bilangan kompleks ini keluar itunya, teorinya. Jadi dia lahir setelah keluar ini, jadi kasus gitu. Jadi pada saat dia itu sama, dia udah dewasa gitu, ya kan? Buktinya sampai sekarang masih jadi masalah, jadi kasus yang tidak terpecahkan gitu. Padahal Einstein bisa memecahkan yang tadi kan, gitu. Jadi kasus ini kalau menurut saya memang ribet nih. Kalau yang saya pikirkan ini ya. Jadi satu masalah real dan tidak real, jadi kan yang harus benar dan yang satunya lagi boleh benar boleh salah, ya kan. Ini harus dipadankan dengan suatu skema otak gitu ya, yang jumlah sel sarafnya itu bermiliar-miliar. Nah, kebetulan teori bilangan kompleks yang dikeluarkan oleh hipotesa Riemann namanya ya, hipotesa Riemann itu tuh sudah teruji di iterasi gitu ya, diputar-putar gitu ya, hasilnya terus benar gitu ya. Nah, itu selama dengan udah lama. Nah, itu dengan 10 triliun gitu diputu-putu bener terus gitu, ya kan. Udah, kalau misalnya di otak sekian miliar kan nggak lebih dari 10 triliun berarti bisa gitu kan. Ini metode ini dipakai gitu kan, untuk kita mendetek gitu bagian otak yang mana gitu, bagian neuron yang mana gitu kan, dengan 1000 video tadi. Nah, jelas si algoritma di 1000 ini harus cakep banget gitu, sehingga bisa mendetek yang mana gitu, ya kan. Nah, dari situ kita nyari bisa dapat, di sini nih ngaconya, di sini nih kita harus mulai bergeraknya. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan kalau dari situ dapat, ya kan, kita bisa hadapi yang seperti saya bilang di video laba-laba, ya kan, 1 lawan 1 gitu kan. Menang kan, kita udah menang nih satu tahap nih kan. Coba yang lain, ya kan, jangan yang paling kuat dulu dong,
ya kan, di algoritma yang bikin dia Alzheimer itu kan. Cari lagi yang lemah lagi, yang mana. Nah kalau nggak pakai metode gimana caranya dapat yang si lemahnya itu yang mana, ya kan? Nggak mungkin kan? Harus ada metode. Nggak mungkin kita menekar-neka gitu. Kalau menekar-neka, ya nggak pasti gitu. Ya sama aja dengan beli obat yang Alzheimer yang belum tentu benar bisa nyembuhin tuh, enggak, sama aja begitu. Jadi harus pasti juga gitu si metodenya ini. Nah gimana supaya pasti? Nah itu balik lagi ke 1000 tadi. Jadi di angka 1000 itu ada 168 bilangan prima. Nah masuk lagi ke teori ketiga, di kasus tadi juga sama. Itu mengenai turbulence namanya. Di turbulence itu, nah saya tilik itu, ya kan? Itu ada perbedaan layar juga gitu. Jadi angka-angka itu ya, kan saya udah pernah cerita soal Gantt chart itu ya kan. Jadi di otak itu harus ada pembagian layarnya itu gitu, ya. Kalau nggak ada pembagian layar, terjadi seperti Alzheimer gitu. Jadi Anda bisa lihat ya di video, bandingkan antara otak yang sehat sama otak Alzheimer. Otak Alzheimer tuh kayak mengkerut gitu ya, pemirsa. Lebih kecil dari yang sehat itu, kayak mengkerut, kayak gimana ya? Kayak dikompres gitu, kayak diremes gitu. Nah itulah. Jadi antara di otak yang sehat itu harus ada layar. Nah, yang di Alzheimer mengkerut, jadi layarnya tuh kayak digerogotin habis, jadi bersatu semua itu. Layar antara satu sama yang lain gitu. Sehingga menyebabkan tidak bisa berfungsi. Ya kan? Yang saya tadi bilang itu yang ada 3 tingkatnya. Digerogotin sama dia gitu. Ya mungkin bersatu semua gitu kan? Sehingga nggak bisa dipakai karena tertutup sel-sel rusak tadi semua. Itu ya pemirsa, ini hampir 1 jam. Ini saya canangkan untuk sekarang kan tanggal 13 Januari. Jadi saya tuh biasa ambil jauh-jauh hari gitu sebelum ini sebelum dipublish, ya kan. Jadi tiap bulan itu akan saya canangkan 1 video seperti ini. Nah kan 1000 tadi kan banyak. Nah itu bukan video seperti ini. Itu yang 1000 tadi itu yang khusus, yang nyusun algoritma buat untuk dalam rangka menyembuhkan penyakit Alzheimer-nya. Nah video ini itu yang secara global gitu, yang saya bilang tadi gitu, yang boleh salah boleh benar gitu tadi. Ya pemirsa ya. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini juga udah sekalian itu pemirsa, jadi kan ini kan malam gini ya, saya setelah dia curhat gitu kan, biasa saya ngoprek video gitu kan, nunggu dia ngantuk. Jadi jangan dipaksain juga tidurnya, kan tidurnya harus bagus. Jadi tidur yang bagus itu pemirsa, itu tuh obat sebenarnya pemirsa. Sama dengan jus yang sering saya kasih sama dia. Kan saya bilang algoritmanya itu lebah mencari sari-sari dari bunga segar, kemudian menjadi madunya ada mengandung obat. Sama di buah-buahan segar juga itu ada obat, makanya saya bikin jus kasih sama dia. Jusnya harus segar gitu, jangan dibesokin kalau bisa. Hari itu juga kasih selama masih segar, itulah ada obatnya di situ, ya kan. Itu algoritma juga gitu, algoritma lebah. Jadi nanti itu dalam 1000 ini ya kira-kira pemirsa ya, itu nanti mungkin nanti di video selanjutnya saya akan terangkan
itu saya akan pakai tiga algoritma alam ya. Satu yang paling struktur pasti Anda udah duga nih ya kan. Kalau udah struktur itu pakai algoritma laba-laba ya kan. Nah, kemudian saya masuk ke, jadi di laba tuh kan kayak gitu ya. Nah, ini kan berarti setelah itu kan laba-laba kan ini ya, nyambung. Nah, untuk teori nyambungnya ini bukan teori laba-laba lagi. Saya akan pakai algoritma lebah, karena lebah itu bilangan prima itu ada dalam satu bentuk gitu. Bentuk itu namanya heksagon, jadi 6 sisi. Nah, itu nanti saya pakai teori bilangan prima heksagon. Jadi gini pemirsa, jadi di bilangan prima itu dia itu punya bisa misalnya prima ya, sama yang bukan prima itu ada kayak dia belok kiri kanannya gitu. Kalau prima belok, kalau yang nggak prima nggak belok ya, semacam itulah gitu ya. Jadi sehingga menyebabkan terbentuklah suatu bilangan heksagon ya kan, bentuk heksagon maksudnya. Itu tuh mula-mula 6 kali 3 tuh ya kan, heksagon 1, 2, 3 ya kan. Kemudian ngumpul lagi tuh di bilangan prima berikutnya ya, karena bilangan prima berikutnya gitu lagi. Jadi tadi kalau tadi ngumpulnya di sini, ini ngumpul di sini, sehingga akhirnya ada di pecah-pecah itu ada 24 anak-anaknya gitu, heksagon ya. Nantilah saya ceritain ya. Kemudian di Gantt chart itu ya, selain itu kan ada bilangan-bilangannya ya. Ya nanti kan Anda bisa klik di sebentar ya, di 117 ya, 117 klik ya, itu nanti Anda lihat loh Gantt chart itu seperti apa. Itu heksagon itu. Nah kan isinya angka-angka tuh, coba lihat angka-angkanya. Angka-angkanya tuh baris pemirsa, baris gitu. Tapi dalam heksagon itu tadi baris dia. Baris itu algoritma juga, algoritma alam juga. Binatang apa yang berbaris? Semut, apalagi kan. Jadi nanti di situ dari 3 algoritma itu saya susun laba-laba ya, masuk ke lebah. Nah dari 2 ini si semut lah yang ngisinya gitu, semacam itu ya. Jadi itu dari masing-masing juga nantinya saya ngisinya. Jadi 1000 ini siapa yang ini yang jagain? Nah yang jagain nanti saya canangkan itu laba-laba. Kenapa? Logikanya dia kan nggak terbang kan, nggak baris juga kan. Semut kan jalan-jalan kemana gitu kan, laba-laba putar kemana kan. Yang mentok diam jagain siapa? Nah itu laba-laba. Jadi nanti yang jagain 1000 ini laba-laba itu. Nah itu yang otak mikir otak mikir kesana kemari itu. Saya juga kan ngomong kesana kemari gitu. Nah kayak saya ngomong kesana kemari gitu tadi kan. Jadi nanti analoginya dengan lebah. Nah lebah kan sana kemari gitu kan. Kemudian di otak itu kan mikirnya nggak boleh acak-acakan dong. Kalau saya acak-acakan sama sekali nggak ngerti kan. Saya juga coba dari awal kan, saya coba urut kan, kayak baris gitu kan. Kalau saya nggak barisin, bentar cerita ini, bentar cerita nanti mana Anda paham gitu kan. Ananya nggak paham, terus gimana saya nyusun algoritma buat ibu saya kan. Jadi harus berurut, harus rapi. Nah siapa yang bikin begitu? Masa laba-laba, masa lebah nggak tahu soal ngurut supaya rapi kan. Yang tahu cuma semut.
bisa baris rapi jalan gitu, nggak ada yang ketinggalan satu sama lain gitu. Oke, baik pemirsa, terima kasih perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi di video-video berikutnya. Sekian, sampai jumpa.